Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, insyaallah dalam hitungan hari kita akan sampai di bulan Ramadan. Allah memanjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan, dan Allah berikan kepada kita kesehatan, kecukupan rezeki, serta kekuatan hati dan jasad untuk bisa melaksanakan amanah-amanah di bulan Ramadan. Di antara ayat-ayat tentang saum, ada ayat yang tersembunyi yang seperti tidak langsung berhubungan dengan saum. Surat Al-Baqarah yang hati bacakan di awal khutbah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, kata Allah, katakan aku dekat. Aku ijabah setiap permohonan hamba apabila permohonan itu ditujukan kepadaku. Berimanlah kepadaku, laksanakan perintah-perintahku, niscaya engkau akan memperoleh kebenaran. Hadirin yang berbahagia, para ahli psikologi menyelami berbagai kemungkinan untuk sampai pada kesimpulan tentang kebahagiaan. Sebelum sampai kepada kebahagiaan, banyak yang merumuskan tentang kesuksesan. Untuk sukses harus memiliki kecerdasan yang dikenal IQ. Namun berjalannya waktu, kemudian pembahasan bergeser bukan pada kecerdasan dan kesuksesan, tapi kepada pencapaian tertinggi dan kebahagiaan. Lahirlah misalnya orang seperti Maslow yang merumuskan piramida kebutuhan manusia. Maslow yang paling tinggi manusia itu kebutuhannya, puncak motifnya itu adalah aktualisasi diri. Yang paling rendah basic need, kebutuhan makan minum. Di tengah-tengahnya ada kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Orang-orang yang sudah sampai pada titik puncak hidupnya, dia tidak perlu lagi apresiasi dari manusia. Dia akan merasakan puas bahkan bahagia ketika sesuatu yang dibayangkannya sebagai sebuah kebenaran, sesuatu yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran bisa diwujudkan. Dia mencapai aktualisasi diri. Puncak karir dalam pekerjaan bukan saja dianggap sebagai keberhasilan, tapi kebahagiaan, karena itu tidak lagi dikaitkan dengan mendapatkan apa dan diapresiasi oleh siapa. Pembahasannya terus berlanjut sampai kemudian ada yang merumuskan, seperti Viktor Frankl yang mengatakan bahwa manusia itu puncak kebahagiaannya atau kebahagiaan manusia dan kemampuan manusia bertahan hidup itu akan didapat ketika manusia mampu merumuskan makna hidup yang dijalaninya. Kata Frankl, orang akan bahagia kalau hidupnya bermakna. Meaningful life yang akan mengantar orang pada happiness. Tidak peduli dia di level ekonomi mana, kalau dia merasa berarti, dia akan bahagia. Seorang office boy bisa lebih bahagia daripada direktur dan komisaris perusahaan. Kalau office boy merasa enjoy dan dia merasa berarti sebagai office boy.
tidak menyetor saham, tidak harus memikirkan gaji orang lain, yang mendapatkan upah dan dipercaya untuk memegang rahasia-rahasia perusahaan. Meaningful life di dalam Islam adalah dikaji oleh para ahli sufi misalnya, ketika orang senantiasa mampu merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya, merasakan Allah hadir, merasakan Allah berperan, dan terucap senantiasa wala haula wala quwata illa billah. Bukan kita yang pandai, tapi Allah yang memberi jalan. Betapa banyak orang pandai tapi juga tidak bertemu dengan solusi dari kehidupannya. Bukan karena kita kuat lantas kita bisa menghadapi atau menanggung beban, tapi karena Allah yang memberikan kekuatan. Saum diingatkan kita oleh ayat yang tadi dibacakan adalah sebuah proses di mana kita diajarkan, diajak untuk berusaha senantiasa merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Tidak kita sentuh lagi makanan dan minuman ketika azan subuh sudah berkumandang, karena saum dimulainya pada saat subuh. Adapun imsak 10 menit sebelum waktu subuh adalah kehati-hatian agar kita tumaninah melaksanakannya. Jangan sampai masih makan padahal sudah tinggal 1 menit menjelang azan subuh. Sesudah azan subuh kita hentikan semua hal, kita jauhi segala hal yang membatalkan saum. Bahkan kita merujuk kepada para ahli fikih, bertanya, adakah hal yang juga meskipun tidak membuat saum batal tapi membuat saumnya rusak? Dikaji. Semuanya dilakukan karena merasa yakin bahwa yang dilakukan khususnya saum ada dalam pengawasan Allah, dan saum itu ibadah yang spesial. Semua amal anak Adam untuk mereka, kata Allah, ila saum, kecuali saum. Saum itu untukku, kata Allah. Mereka menahan lapar, menahan dahaga, tidak berhubungan suami istri siang hari, menahan semua hal yang membatalkan saum, atau bahkan menahan segala hal yang bisa merusak saum. Mereka melakukannya karena aku yang akan membalasnya. Menjadi begitu personal saum itu antara hamba dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kesepian adalah suasana di mana seseorang merasa tidak punya teman atau tidak memiliki teman yang berarti. Mungkin teman banyak tapi tidak bermakna. Ketika susah tidak menolong, ketika senang juga tidak ikut bersenang-senang. Teman hanya jumlah bilangan. Di zaman sekarang fenomena itu muncul. Orang punya banyak teman di dalam media sosial, tapi mungkin hanya 10%, 5% atau 1% yang jumlah ribuan itu betul-betul dikenal. Apalagi para selebriti yang followernya jutaan, jumlah saja, tapi mereka tidak bisa jadi teman apalagi sahabat. Maka ketika seorang tidak merasakan adanya figur penting yang selalu hadir, dia akan merasakan kesepian, kekosongan jiwa. Tapi seandainya seorang itu senantiasa merasakan bahwa ada figur yang senantiasa dekat, bukan hanya dekat tapi memperhatikan, bukan hanya memperhatikan. Kalau kita mengimani Allah itu kan Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah. Sebagai Rabb, Allah itu pencipta dan pemelihara serta pendidik. Ciptaan Allah tidak ada yang keliru. Rabbana ma khalaqta hadza batila, enggak ada yang salah. Allah mencipta dari tiada menjadi ada dengan sepenuh kasih-Nya. Maha kreator, di-create sedemikian rupa sehingga berfungsi sangat indah. Dan juga dipelihara. Merasakan Allah sebagai pencipta dan merasakan kemudian meyakini bahwa Allah Maha Pemelihara adalah sebuah proses yang membuat siapapun yang melakukannya
akan merasakan betapa berartinya hidup. Karena tidak pernah sendirian. Yang kesepian itu karena merasa sendirian. Tapi kalau sudah bisa mengartikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dekat dengan Allah, kedekatan dengan Allah, merasa dekat, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah menjauh dari kita. Kita manusia yang kadang-kadang atau bahkan sering menjauh dari Allah. Dalam hadis qudsi yang sangat indah, kan Allah juga mengisyaratkan bagaimana interaksi kita yang sangat personal dengan Allah. Apabila kita menyebut-nyebut namanya, Allah akan menyebut nama kita di majelis yang lebih mulia. Kalau kita datang kepada Allah sejengkal, Allah akan mendatangi kita sedepa. Kalau kita datang kepada Allah sedepa, mendekat kepadanya sedepa, Allah mendekat sehasta. Kalau kita datang dengan berjalan, Allah akan menyongsong dengan berlari. Ada ikatan yang sangat close, sangat dekat, personal antara hamba dengan Allah. Karena Allah mencipta dan memelihara. Bahkan dalam ayat itu Allah berfirman, aku ijabah. Dan kita kemudian memastikan bahwa ijabah doa itu bukan berarti setiap doa akan dikabulkan. Tapi setiap doa oleh Allah diperhatikan, didengar. Ada yang dijawab iya, tapi ada yang dijawab tidak. Ketika doa-doa kita sesuai dengan apa yang ada dalam ilmu Allah baik bagi kita, Allah berikan. Bahkan kadang-kadang dalam proses yang tidak lama. Tapi di antara doa-doa kita barangkali ada yang tidak dikabulkan karena Allah tahu yang kita minta tidak baik bagi kita. Atau Allah tunda, tidak diberikan seketika, namun sesudah kita melalui malam-malam yang panjang dalam tahun-tahun penuh kesulitan, di mana air mata terkuras dan hati yang galau. Dan kemudian Allah memberikannya dalam ujung penantian yang kita merasanya sangat lama. Namun sekian bulan, sekian tahun, malam-malam penuh zikir yang panjang, doa-doa yang penuh harap itu semuanya menjadi amal soleh bagi orang-orang yang doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah. Tapi Allah memastikan semua doa diijabah. Doa yang dimintakan A, Allah mungkin memberikannya A+. Atau Allah mengabulkannya bukan yang A, tapi dipilihkan yang lain, yang lebih baik. Atau Allah tidak kabulkan di dunia, tapi itu menjadi catatan amal soleh. Tidak pernah ada doa yang sia-sia. Atau dihindarkan dari musibah senilai apa yang kita mintakan. Kita menyaksikan bagaimana musibah-musibah terjadi di dunia. Bencana alam, kecelakaan, dan kita dalam keadaan selamat. Hadirin rahimakumullah, ini adalah satu ayat yang mewarnai kemudian seluruh saum kita. Poin yang sangat penting dalam saum, bagaimana kita merasakan kehadiran Allah. Dan ketika merasakan kehadiran Allah dalam ibadah, maka ibadah kita menjadi sangat nikmat. 3 unsur dalam ibadah yang akan membuat ibadah itu berperan lebih hebat pada diri yang melakukannya adalah 1, niat. Ibadah kalau niatnya sudah lillah, maka kesulitan apapun ditempuh. Pergi ke masjid walaupun terbungkuk-bungkuk, pergi haji walaupun bersusah payah, saum walaupun dalam segala keterbatasan, semuanya ibadah karena Allah ditempuh. Namun keindahan ibadah juga harus dipenuhi, atau keindahan ibadah juga akan didapat kalau ilmunya cukup. Ilmu yang membuat kita bisa memahami bukan saja detil teknis, tapi juga sampai kepada hikmah. Betapa dengan saum Allah mengajarkan kepada kita tentang kelemahan diri kita, bahwa kita lemah, tiada berdaya tanpa pertolongan Allah. Betapa dengan saum Allah juga menitipkan pesan moral ibadah saum adalah agar kita, salah satunya adalah agar kita memberikan perhatian kepada orang-orang yang lemah, menjaga diri dari sikap sombong. Bukankah seseorang diminta datang oleh Rasul menghadap, dan Rasul kemudian memberikan kepada orang itu makanan,
Dan Rasul meminta agar wanita itu makan. Wanita itu menjawab, saya sedang saum ya Rasulullah. Makanlah. Saya sedang saum ya Rasulullah. Rasul kemudian berkata, bagaimana mungkin kau saum tapi mulutmu mencaci maki pembantumu? Pesan moral yang sangat kuat bahwa selama saum kita harus memperhatikan orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah itu seringkali juga sangat sensitif. Kita tidak bermaksud menghina, tapi mereka mungkin merasa terhina. Kita tidak bermaksud mengabaikan, tapi mungkin mereka merasa diabaikan. Maka perhatikanlah orang-orang yang lemah di sekitar kita. Saum Ramadan juga mengajarkan agar kita betul-betul memperhatikan orang-orang miskin di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin tidak bisa berbuka dengan layak. Ketika kita menyisihkan sebagian harta yang kita miliki agar orang-orang miskin itu bisa berbuka dengan layak, dan mereka berbuka dengan makanan yang dibeli dari donasi kita atau yang makanan yang kita kirimkan kepada mereka, Nabi memberikan nilai bahwa orang-orang yang memberi makan, berbuka, orang-orang yang berpuasa mendapatkan pahala saum sebagaimana orang-orang yang melaksanakan saum tanpa mengurangi pahala saum mereka yang mengerjakannya. Ada pesan-pesan yang sangat indah di dalam saum. Dan 1 bulan kita akan mencoba merasakan ini. Jangan sampai 1 bulan Ramadan ini tidak mengantarkan kita kepada penghayatan tentang betapa Allah ada dan sangat dekat dengan kita. Allah ada, sangat dekat, memperhatikan kita. Setiap doa, setiap harapan, bahkan doa yang tidak terucapkan. Bukankah doa Rasulullah untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram juga doa-doa yang tidak terucapkan? Namun Rasul sering mendongakkan kepalanya ke langit ketika sedang sholat. Di dalam hati beliau merasa bahwa alangkah baiknya kalau kiblat dikembalikan ke Masjidil Haram. Dan Allah Maha mengetahui. Dan Allah kemudian mengabulkan permohonan Rasul. Dan di bulan Ramadan kita dijanjikan waktu-waktu ijabah doa. Ketika sahur adalah waktu ijabah doa. Ketika sedang saum siang hari adalah waktu ijabah doa. Saat-saat sebelum berbuka adalah waktu ijabah doa. Artinya apa? Seluruh waktu itu menjadi waktu-waktu ijabah doa. Dan di malam harinya kita menikmati sholat malam yang istimewa, sholat tarawih. Meskipun disunahkan dalam sejarah Rasulullahnya 3 hari, tentu kalau kita komit untuk memakmurkan masjid selama Ramadan, itu adalah komitmen kita dan menjadikan syiar yang luar biasa. Bagaimana kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan kebersamaan, menikmati sholat berjamaah dalam tarawih, dan kemudian saling mendoakan, saling membahagiakan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengisi khutbah yang kedua ini dengan bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan Allah dalam hati kita dan sepenuh keyakinan kita meyakini Allah Maha mendengar, Maha melihat bahkan apa-apa yang tak terucap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdas syakirin, hamda yu'afina fa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kezaliman-kezaliman kami, karena kami bahkan sering berlaku zalim pada diri kami sendiri. Rabbana ya Rahman ya Rahim, ampuni pula kedua orang tua kami. Rabbighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi ayah dan ibu kami, mereka sangat sayang kepada kami. Kasih ibu kepada kami ya Allah,
tak mampu kami membalasnya. Sayang ayah kepada kami ya Allah, tak akan mampu kami mengunggulinya. Hanya doa-doa yang bisa kami panjatkan kepadamu agar Engkau muliakan kedua orang tua kami. Sayangi mereka yang telah tiada ya Allah. Lapangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan alam kubur bagaikan tidur yang hanya sekejap bagi mereka. Dan bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sayangi mereka. Sehatkan jasadnya, bahagiakan hatinya, cukupkan rezekinya, nikmatkan ibadahnya. Jadikan orang tua kami ahli amal, ahli ibadah ya Allah. Kalau orang tua kami sedang sakit, ridhokan mereka dengan sakitnya. Dan jadikan sakit itu justru mendekatkan mereka lebih dekat kepadamu. Dan berikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan orang tua kami. Memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada mereka. Walaupun tak akan pernah sepadan apa yang bisa kami berikan dengan apa yang telah orang tua berikan kepada kami. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, sayangi orang tua kami. Sayangi orang-orang yang lebih tua dari kami. Muliakan mereka ya Allah. Jadikan hidup mereka hidup yang penuh dengan kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, sayangi pula keluarga kami. Jadikanlah pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami penyejuk hati bagi kami. Demikian pula kami ya Allah, jadikanlah kami penyejuk hati bagi pasangan kami, bagi anak-anak dan keturunan kami. Tumbuh suburkan cinta di antara kami ya Allah. Dan jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, penuh dengan rahmah. Jadikan kami pasangan yang baik bagi pasangan kami. Dan jadikanlah pasangan kami pasangan yang baik bagi kami. Sehingga pantas kalau kami bersama-sama berjalan menuju pintu surga-Mu. Ya Allah, sayangi pula anak-anak dan keturunan kami. Jadikan mereka anak-anak yang soleh. Jadikan mereka anak-anak yang akan tampil memimpin umat dan kaumnya. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan kepada anak-anak kami kehidupan yang baik, lebih baik dari kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Jaga iman dan Islam anak-anak kami ya Allah. Jaga iman dan Islam anak-anak kami. Jaga iman dan Islam anak-anak kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, tolonglah mereka yang akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kami. Namun kami tidak pernah ragu bahwa Engkau adalah zat yang maha melindungi, maha memberi, maha membukakan jalan. Maka lindungilah anak-anak kami. Berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan bukakan jalan kehidupan bagi mereka, jalan yang penuh dengan keberkahan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, sehingga dengan ilmu itu kami sampai kepada kemampuan untuk memahami kehadiran-Mu. Berikan pula kepada kami rezeki yang halal penuh dengan keberkahan ya Allah. Rezeki yang menenteramkan, rezeki yang meneduhkan. Ya Rabbana, bukakan pula kesempatan kami untuk melakukan amal-amal soleh, amal yang mendekatkan kami dengan cinta-Mu. Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, sampaikan pula umur kami ke bulan Ramadan. Sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Dan berikan kesempatan kepada kami untuk memuliakannya dengan ibadah, dengan amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.